Terdengar, Dok. Oke. Ya, terima kasih sudah merespons. Jadi kita bisa mulai perkuliahan pada hari ini ya. Untuk recording sudah berjalan, jadi kita bisa mulai saja perkuliahan. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, kalian bisa untuk ini ya, merespons ataupun memberikan pertanyaan ataupun meminta klarifikasi terkait profesi dokter. Jadi karena yang hadir pada kuliah hari ini ada 7 mahasiswa dari program studi yang berbeda-beda, tidak hanya dari prodi pendidikan dokter, tapi juga ada dari keperawatan, fisioterapi, psikologi, kesehatan masyarakat, dokteran gigi, farmasi, fisioterapi, ya semua hadir di sini. Jadi mungkin ada hal-hal yang selama ini menjadi ganjalan yang ingin dikonfirmasi atau klarifikasi. Kalian bisa lakukan sepanjang waktu di kuliah ini. Kalian bisa masuk ke buka browser kalian di smartphone atau di device kalian yang lain. Kemudian ketikkan alamatnya www.menti.com. Kemudian kodenya di sini 57673958. Ya. Beberapa dari kalian sudah berhasil melakukannya, sudah ada 15 pertanyaan yang masuk. Ya, nanti mungkin ini akan kita bahas di belakang. Baik, kita mulai dengan perkuliahan. Sebentar, saya set dulu, ada yang masih tertahan di lobby. Selama 50 menit ke depan, kita akan bicara tentang what a doctor does, roles and responsibilities, what a doctor does. Ya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Sudira. Di IPE 2 ini, saya akan membawakan materi ini. Baik, kurikulum vitae saya lewati. Nah, kita set up ground rule dulu ya. Jadi, selama berjalannya kuliah, saya harap kalian bersedia untuk menghidupkan kamera. Dan yang kedua, apabila ada hal yang ingin diklarifikasi, kalian bisa lakukan sewaktu-waktu, aktifkan fitur raise hand, nanti saya akan berikan kesempatan untuk merespons. Ya. Dan respons bisa kalian lakukan lewat langsung, bersuara langsung, unmute, ataupun lewat chat. Baik, untuk abstrak kuliah ini sudah ada di study guide, tidak banyak berbeda dibanding tahun sebelumnya. Karena apa yang ingin kita capai di tahun yang lalu sama dengan yang ingin kita capai di sini. Mungkin ada sedikit perbedaan terkait delivery ininya kuliah ini. Learning objective dan learning outcome ini sudah ada juga di OASE maupun di study guide. Jadi kalian bisa recall abstrak maupun learning objective dan learning outcomes di study guide tersebut. Ya. Nah, saya ingin bercerita dulu. Kita mulai bahwa ini adalah salah satu lukisan yang terkenal dari Foucault. Ini berjudul The Doctor. Di sini kalian bisa lihat, kita bisa lihat bersama bahwa seorang dokter itu sedang berpikir keras terkait kondisi pasiennya. Jadi pasiennya kebetulan adalah anak kecil ya. Sebentar. Ya, ini ya, seorang dokter yang
sedang berpikir keras bagaimana kondisi pasiennya. Jadi kebetulan pasien adalah seorang gadis, seorang anak perempuan yang kita lihat di belakang ini ada ayahnya, yang ayah si pasien tentunya, dan juga ibunya yang menangis di sini. Di sini ada banyak obat ataupun bahan obat yang dipersiapkan untuk mengobati si pasien ini. Ya, oke. Baik. Outline dari kuliah ini ada 3. Jadi ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama kita mulai dari medicine through the age. Jadi perkembangan dunia kedokteran dari zaman ke zaman. Kemudian yang kedua baru kita materi intinya tentang apa sih peran maupun tanggung jawab seorang dokter. Dan yang terakhir tentang bagaimana seorang dokter di Indonesia. Ya, untuk subbab yang pertama, nah di sini saya ingin mengajak kalian semua kita ke ini ya, untuk melihat lagi apa sih yang dimaksud dengan physician atau dokter. Jadi physician adalah medical professional yang belajar, kemudian yang kemudian mendiagnosis semua penyakit, kecelakaan ataupun hal-hal yang lainnya, hal buruk lainnya yang terkait dengan manusia. Dalam bekerja, seorang dokter memiliki atau dia harus tunduk terhadap kode etik. Jadi ada kode etik kedokteran. Dia harus mempelajari semua disiplin ilmu terkait dengan anatomi maupun farmakologi dan juga ilmu-ilmu yang lain, tergantung spesialisasinya. Dan dokter di sini tidak hanya bersifat kuratif, tapi juga dia harus memikirkan dari prevensinya, kemudian proses diagnosis, terapeutik, dan sampai akhirnya nanti rehabilitatif. Dan physician ini juga sebagai dokter, ya, penyembuh dan sebagainya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan dunia medis dan kedokteran itu sudah sangat berkembang dari zaman dahulu, dari zaman sebelum ada tulisan, ya, sebelum mengenal tulisan jadi prehistorik itu sudah ada praktik kedokteran. Dan ini lanjut terus ke zaman Mesir kuno, Yunani kuno, kemudian di India dengan Ayurvedanya, TCM, traditional Chinese medicine, kemudian pun juga di Asia Tengah ya, di Babilonia, Yunani, Romawi, bahkan hingga masa-masa sebelum Renaissance. Dilanjutkan nanti di mulai di abad 17, 18, 19, 20, dan 1 hingga saat ini. Ini contoh beberapa gambar. Ini contoh yang gambar yang ada di menunjukkan praktik kedokteran di ya, masa prehistorik. Jadi saat sudah dikenal yang namanya pakai untuk gips untuk akibat patahnya tulang. Kemudian di beberapa tempat, misalnya di Amerika sana ada namanya shaman atau semacam dukun gitu ya. Ya, ini contoh gambarnya. Kemudian praktek trepanasi melubangi dari tengkorak untuk mengeluarkan darah atau mengeluarkan tumor dan sebagainya. Ya. Kemudian ada praktek mumifikasi di sini. Dan di sini bisa kita lihat bahwa teman-teman dari fisioterapi ya, prostesis itu sudah dikenal di zaman Mesir kuno. Ini adalah suatu prostesis kaki palsu. Gambarnya seperti ini. Kemudian
Oke. Kemudian sampai yang ini ya, yang urut atau balsam. Jadi cara mengobati orang dari dahulu hingga kini kan itu berbeda-beda. Jadi ada diturunkan dengan lempar, misalnya dari India, kemudian ini titik C di Cina sana, traditional Chinese medicine dengan herbal-herbalnya, ya. Proses pembuatan pil di Mesopotamia, di Asia Tengah. Kemudian di Yunani dan Romawi ada dewanya sendiri, ya. Dewanya yang ini kelak akan menjadi lambang kedokteran, yaitu ada sebuah batang kayu yang dililit oleh seekor ular. Jadi di sini ada makna filosofisnya bahwa apapun yang dilakukan itu selalu ada dua konsekuensi. Jadi jangan ini ya, jangan bermain-main dengan ilmu ini karena kita bisa menyebabkan kesembuhan. Tentu ini yang ingin kita capai, tapi kalau misalnya salah, kita bisa membahayakan jiwa dari pasien. Kemudian ada juga dari praktek di Irak zaman dulu ya, Mesopotamia, itu juga ada pembebatan gini. Ini di contoh ilustrasi di Romawi saat itu. Dan ini praktek-praktek di masa-masa Dark Age, zaman ke-8. Kemudian masuk ke abad 16, sudah mulai ada tokoh-tokoh yang kita kenal jasanya dan kita pergunakan hingga ilmu. Yang paling terkenal adalah Anton Hooke ya, dengan penemuan mikroskop. Kemudian Andreas Vesalius, bapak dari anatomi. Jadi berkat beliau kita bisa belajar anatomi dengan lebih sistematis dan terinci karena ininya, karena teknik diseksi dari kadaver. Untuk yang belum tahu, kadaver itu adalah guru untuk mahasiswa kedokteran, yaitu dari jasad manusia yang diawetkan dan ini dipelajari anatominya. Nah, di abad ke-18 tentunya ilmunya makin berkembang, tidak lagi makro tapi sudah mulai mikro. Sudah mulai kita kenal adanya prinsip vaksinasi ya. Jadi Edward Jenner itu yang pertama kali menemukan konsep vaksinasi pada kasus smallpox ya. Dan ini relate juga hingga sekarang dengan vaksinasi COVID-19. Kita lanjut di abad 19 dan abad 20 sudah semakin baik, sudah ada Badan Dunia, jadi WHO, Badan Kesehatan Dunia yang menaungi prinsip kesehatan untuk manusia di seluruh dunia dari negara-negara yang berbeda. Ada mulai banyak alat maupun teknik baru yang ditemukan untuk membantu proses diagnosis maupun terapi. Jadi misalnya organ transplant itu ditemukan di tahun 54. Kemudian amniocentesis, cara untuk mengevaluasi cairan ketuban bahkan saat belum persalinan, nah itu ya, itu dilakukan amniocentesis. Kemudian ada mulai ditemukan mesin-mesin untuk dialisis. Mesin untuk dialisis. Nah, di abad
21, makin banyak lagi yang ditemukan. Ini levelnya, kalau tadi awalnya di makro, kemudian level mikro, ya ini level yang di bawahnya lagi. Bahkan udah level nano. Jadi contohnya kita di tahun 2006 itu sudah ada pengembangan hati buatan yang bentuknya mini sekali. Ya, itu dari studi beberapa dokter di UK, di Newcastle. Kemudian eh, pemurnian darah. Kalau pemurnian darah itu kan organnya secara anatomi, secara fisiologis itu akan dilakukan oleh ginjal. Tapi kalau misalnya pasien-pasien dengan penyakit ginjal, bahkan sampai gagal ginjal, nah itu dia memerlukan, kalau beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada mesin hemodialisis ya, tadi di tahun 1900-an itu sudah ketemu. Tapi ini makin kecil lagi. Jadi ada suatu model device ya, tahun 2014 itu sudah sedang diuji. Walaupun sampai saat ini itu belum menjadi praktek uh, yang umum dilakukan. Jadi ini artinya apa? Dari semua slide ini saya ingin menunjukkan bahwa semakin tahun praktek kedokteran itu makin kompleks dan makin mendetail. Ya, bahkan nanti kita sudah mulai ke arah sini, artificial intelligence, kemudian augmented reality ya, bahkan pembelajaran pun juga menggunakan ini, augmented reality, atau konsep-konsep cyborg. Beberapa orang nanti ke depannya ketika terjadi hendaya akibat kerusakan pada organ tubuhnya, dia akan digantikan oleh organ yang fungsinya bahkan lebih baik dibandingkan organ aslinya, ya, konsep cyborg. Atau ini juga yang sifatnya perilaku manusia, jadi gamifying behavior changes itu. Jadi bagaimana caranya supaya orang-orang suka atau mudah untuk di, diberikan suatu terapi tertentu. Jadi beberapa terapi kalau misalnya dilakukan terus-menerus itu akan terasa membosankan. Jadi sudah ada banyak terobosan yang sedang diteliti dan ingin dikeluarkan untuk membantu proses menjaga maupun mengobati kesehatan tubuh manusia. Ya. Di sini contohnya ada suatu platform juga ya, platform dokter, konsultasi medis. Ini baru-baru aja yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah dan tanda kutip murah seperti ini. Kalau misalnya dulu ya orang harus antri untuk menghabiskan waktunya bisa seharian di rumah sakit atau di klinik. Nah, kalau sekarang 2 tahun terakhir fokus kita di bidang kesehatan ini di penanganan COVID. Dan sayangnya di 2 minggu terakhir ini kita sudah masuk ke wave 3 ya untuk varian Omicron di Indonesia. Di Bali juga. Jadi hati-hati kalian, tolong sekali untuk menjaga kondisi dengan baik, terapkan protokol kesehatan dengan benar. Jadi bukan untuk kalian saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan terakhir, saya ingin menunjukkan bahwa di dunia kedokteran ada yang namanya bapak. Jadi semua dokter ini bapaknya ya. Bapak kedokteran Hippocrates. Beliau yang pertama kali secara sistematis merumuskan seharusnya dokter itu seperti apa. Jadi kalau tadi ada sepintas saya baca sebenarnya dokter yang baik itu seperti apa, ya itu sudah dipikirkan oleh Hippocrates di Yunani kuno, zaman Yunani kuno. Beliau bahkan membuat rule of conduct, jadi kode etis dokter, sumpah kedokteran. Jadi siapapun yang selesai menjalankan pendidikan dan disumpah sebagai dokter, dia harus bersumpah dengan cara Hippocrates ini.
Itu topik yang pertama. Topik yang kedua, kita ke apa sih sebenarnya peran dokter dan juga tanggung jawabnya, ya. WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu telah merumuskan di ungkapan five star doctor. Jadi ada dokter itu tidak hanya urusan dengan pasiennya saja, tapi dia juga harus sebagai care provider, jadi mengurus pasien, memberikan layanan kesehatan, tapi dia juga harus sebagai decision maker untuk keputusan-keputusan medis ataupun yang terkait dengan medis pada kliennya. Dia harus sebagai komunikator, community leader, jadi nggak selesai cuma di level individu ya, tapi di level community pun juga dia harus bermain di sana. Dan terakhir, manager. Tidak bisa hanya di fungsional saja, tapi juga harus sudah merambah ke struktural sebagai manajer. Konsep ini diperkenalkan oleh Dr. Charles Bullen tahun 93. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa publikasi teranyar, ya cukup baru ya, ini publikasi oleh Caulfield dan kawan-kawan di tahun 2020. Hasil hasil telaahnya menunjukkan bahwa five star doctor itu nggak cukup, perlu lebih dari itu. Jadi diperkenalkan konsep six star doctor. Jadi pembedanya adalah ini, edukator, mentor, ya. Jadi seorang dokter sekarang punya tugas untuk melakukan regenerasi. Jadi nggak selesai bagusnya cuma di dia saja, ya. Tapi dia juga harus bertanggung jawab untuk menghasilkan junior-junior yang sama baik, harapannya lebih baik dari dirinya. Gitu ya. Jadi sebagai clinical expert, sebagai konselor, ya saya ulangi, Selamat sore dok. ya saya ulangi. Jadi ini dari Kementerian Kesehatannya di Danish ya. Ini pun juga 6 beban dan tanggung jawab seorang dokter. Jadi dokter sebagai kolaborator, sebagai manajer, sebagai health advocate, sebagai profesional, sebagai komunikator, dan juga sebagai seorang pembelajar. Kita bahas satu-satu. Sebagai medical expert, tentu seorang dokter harus memiliki kemampuan untuk proses diagnosis klinis dari permasalahan medis yang dimiliki oleh pasien. Jadi, ya ini gambaran paling sederhana bahwa seorang dokter ya dia harus bisa mendiagnosis suatu penyakit, merumuskan terapi, dan ya semua plan medisnya setelah itu. Jadi merumuskan terapi farmakologis, terapi non farmakologis, dan juga rehabilitasi. Kemudian sebagai komunikator. Jadi komunikator nggak bisa dokter cuma diem saja. Itu sangat-sangat tahun 80-an sekali. Jadi dokter waktu itu karena sedikit sekali orangnya, jadi ya ada banyak praktek-praktek yang tidak bisa kita terima saat ini. Jadi misalnya dalam satu waktu pasien dimasukkan ke dalam ruangan, di situ ada 3 pasien duduk berjajar, kemudian ditanya satu-satu problemnya, kemudian keluar. Nah, hal-hal tersebut menyalahi prinsip komunikator karena
prinsip privacy sebagai salah satu komunikasi itu itu sudah terlanggar, ya. Kemudian kolaborator. Prinsip kolaborasi ini adalah nyawanya dari IPE, ya. Di gambar pertama tadi, di lukisan pertama yang judulnya The Doctor tadi, kalian bisa lihat sendiri betapa kompleksnya seorang dokter itu. Jadi dia harus berada ber apa namanya mengeluarkan semua daya upayanya untuk menyelamatkan pasiennya, si anak kecil tadi, si anak kecil perempuan tadi. Nah, ketika dia menghandle satu pasien ini saja, tentu dia akan kewalahan. Jadi nggak cukup cuma mendiagnosis saja, tapi dia juga harus merawatnya, kemudian melihat perkembangannya hari ke hari, membuat terapinya, meracik sendiri obatnya, dan sebagainya. Jadi ketika fokus pada satu pasien, tentu itu akan menelantarkan banyak pasien lain. Itu kenapa seorang dokter sekarang hampir mustahil untuk kerja sendiri. Bisa, tetap bisa, tapi ya akan sangat-sangat tidak wise. Karena di satu waktu yang bisa tanda kutip menikmati jasa seorang dokter itu hanya satu pasien saja. Jadi dia tidak bisa untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hal ini yang ingin diperbaiki bahwa ayo seorang dokter itu harus mulai berpikir sebagai seorang kolaborator. Dia nggak bisa lagi sebagai superhero, jadi Superman. Dia tidak bisa untuk me, apa namanya, memecahkan semua masalah pasiennya itu sendirian saja. Ya. Ini juga berikutnya sebagai manajer atau sebagai administrator, organizer. Jadi selain dia harus melek secara fungsional sebagai seorang dokter, fungsinya untuk merawat, mendiagnosis dan merumuskan terapi pasiennya, dia juga harus berpikir bagaimana caranya mengelola layanan kesehatannya ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan proses pengelolaannya tersebut itu juga mulai harus dipikirkan. Sebagai contoh ya, ini seorang dokter melakukan proses pembedahan, satu waktu hanya satu pasien ini saja yang menikmati jasa dokter. Tapi ada dokter lain yang memilih jalan yang berbeda, dia lebih ke arah jalan yang apa community based, dan dia akan merumuskan. Jadi sekali dia bekerja, dia akan memberikan impact pada lebih banyak orang. Jadi kalau satu waktu sekali operasi, satu waktu ya ada ribuan jutaan orang menikmati uh, layanan ini. Ini contohnya adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Kemudian sebagai health advocate, ini jadi setiap dokter itu harus pintar untuk mengedukasi pasiennya. Ya, jadi pasien-pasien itu harus diperkenalkan apa yang menjadi masalahnya dia, kemudian dibantu untuk merumuskan apa yang berguna untuk menangani itu, menjadi solusi dari penyakit-penyakit ataupun masalah medisnya. Dan berikutnya sebagai pembelajar, sebagai peneliti, sebagai guru, ya ini ya. Jadi dokter itu harus bisa memberikan pendidikan, tidak hanya kepada pasiennya, tapi juga kepada sejawatnya, kepada rekan lintas profesi, dan sebagainya. Tentu sebagai profesional dia diikat dalam suatu sumpah, ini tadi yang saya sebutkan, Hippocratic Oath, dan juga ada
rule of conduct ya, jadi ada kode etik dalam praktek medisnya. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Saya ingin menunjukkan bagaimana sih menjadi dokter di Indonesia. Di Indonesia, sejak tahun 2019 ini sudah semakin jelas perbedaannya. Jadi ketika seorang yang lulus dari SMA masuk dan diterima di Fakultas Kedokteran, prodi kedokteran, itu nanti akan ada dua nasibnya. Yang pertama, sebelum lulus jadi seorang dokter, dia akan lulus menjadi seorang sarjana dulu, esket. Nah, esket ini dia boleh untuk melanjutkan, sebagian besar tentunya akan memilih pendidikan profesinya. Jadi esket melanjutkan pendidikan profesi, mungkin kalian kenal namanya koas. Jadi setelah menjadi koas baru dia lulus sebagai dokter. Tapi sekarang dimungkinkan untuk esket-esket ini untuk langsung lanjut S2 atau ada yang esket yang sudah saya nggak mau lagi berurusan dengan bidang kedokteran, saya rasa saya tidak tempatnya di sini, sehingga dia memilih untuk karir ataupun pathway hidup lainnya ya di luar bidang kesehatan itu bisa. Ya, dari esket dulu, kemudian lanjut profesi, terus kemudian akhirnya jadi dokter. Nah, untuk ketika lulus menjadi dokter pun juga ada banyak pilihan. Lagi-lagi ada banyak pilihan. Kalau ingin berpraktek, tentu harus melakukan intensif. Jadi mereka-mereka yang ingin praktek sebagai seorang dokter, ataupun mereka-mereka yang ingin melanjutkan pendidikan spesialis, itu harus menjalani intensif. Jadi intensifnya adalah program pemerintah di mana lulusan dokter itu dimagangkan selama setahun, kemudian dia digaji dari pusat. Ya. Dan di sini dia belum boleh praktek pribadi karena dia masih harus dalam supervisi. Jadi koas tahap lanjut, gitu mungkin sebagian orang mengatakan. Atau mereka berpikir bahwa jadi dokter sudah, saya merasa saya tidak cocok untuk menangani pasien, dan saya juga tidak berencana menjadi seorang spesialis, sehingga saya akan melanjutkan studi saya. Biasanya ini lanjut studi S2. Atau di beberapa negara, misalnya di Jepang, dia bisa langsung PhD. Karena koasnya, profesi tadi itu sudah diakui setara dengan S2. Jadi tidak heran beberapa orang itu gelarnya dokter esket dan langsung PhD. Itu dimungkinkan biasanya di Jepang. Atau yang ketiga, sama seperti tadi, bahwa ingin melanjutkan bekerja non klinik ya di luar bidang kedokteran. Lulusan dokter tapi nggak jadi dokter, misalnya jadi influencer atau menjadi apa kalau sekarang crypto enthusiast dan sebagainya. Ya, itu dimungkinkan. Dan ada yang namanya standar kompetensi. Jadi setiap dokter di Indonesia seharusnya menguasai standar kompetensi. Standar kompetensi ini setiap tahun akan berbeda dan akan di-upgrade. Di sini di tahun 2006 pertama kali, kemudian 2012, dan terakhir di 2019. Standar kompetensinya yang awalnya 3 komponen utama yang kemudian dikokohkan oleh 4 pilar, ini akan menaungi kompetensinya. Tapi kemudian di tahun 2019 standar kompetensinya ini sifatnya adalah sirkuler. Jadi yang tengah itu dinaungi oleh yang paling dalam itu dinaungi oleh yang di tengah dan kemudian diliputi oleh yang paling luar. Ya. Di sini kita bisa lihat perkembangannya. Di tahun 2006, seorang dokter yang namanya dokter
itu hanya disiapkan untuk bekerja di fasilitas layanan kesehatan. Beberapa dokter bisa melanjutkan ke magister atau program pendidikan dokter spesialis. Itu di 2006. Di 2012 ini masih mirip juga, tapi di 2019 ini sudah semakin dikembangkan bahwa nggak cukup ternyata dokter itu hanya sebagai pemberi layanan kesehatan, tapi juga dia bisa juga sebagai pendidik, peneliti, dan tentu saja eh, melanjutkan S2 maupun spesialis, tetap seperti itu. Jadi dikembangkan secara sistematis. Ini ada 22 komponen kompetensi. Saya tidak akan bahas satu persatu, cuma bisa dilihat bahwa ada banyak area. Misalnya, mereka harus memiliki profesionalitas yang luhur. Apa sih maksudnya? Ada 5 komponen. Salah satunya di poin pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa. Jadi nggak ada tuh dokter Indonesia yang ateis, karena itu tidak dimungkinkan. Jadi kalau misalnya dia ada seorang dokter yang ateis, itu berarti dia mengkhianati dari standar kompetensinya. Kemudian lanjut lagi area mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, area pengelolaan informasi, landasan ilmu-ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan pengelolaan masalah kesehatan. Ya. Ini contohnya. Jadi SKDI 2019 itu sudah menunjukkan perbedaan, misalnya daftar masalah. Jadi semua yang ngaku dokter dan praktek di Indonesia dia harus bisa untuk mendiagnosis dan memberikan terapi kasus-kasus penurunan kesadaran, kasus-kasus lumpuh, kasus-kasus penurunan fungsi berpikir, tentu dengan skala kompetensi yang berbeda-beda. Ada 4 skala kompetensi, 1, 2, 3, dan 4. Yang bisa dia lakukan sendiri itu yang 4. Yang 3 itu harus dirujuk, yang yang 3 itu harus ditangani dulu, ketika stabil baru kemudian dirujuk. Yang 1, 2 itu udah langsung harus dirujuk. Ya. Ini kalau yang tadi masalah simptom, gejala, ini adalah diagnosisnya. Jadi misalnya tadi meningitis 3B, skala kompetensinya 3B, artinya semua dokter di Indonesia yang berpraktek medis, klinis, dia harus bisa memberikan terapi eh, terapi gawat daruratnya untuk stabilisasi kondisi, kemudian melakukan proses rujukan atau konsultasi ke dokter spesialis di bidang saraf. Ya. Ini salah satu aja, karena ada belasan sistem yang harus dipelajari oleh seorang dokter. Kemudian dilanjutkan keterampilan klinis bahwa seorang dokter dia harus bisa melakukan inspeksi toraks, palpasi toraks, dan itu tingkat keterampilannya 4. Dan di luar bidang medis, tapi menunjang, misalnya menulis rekam medis, menyusun tulisan ilmiah, dan mengirimkan untuk publikasi, atau keterampilan melakukan asesmen risiko exercise dan latihan fisik. Jadi beberapa keterampilan, kompetensi itu mungkin akan overlap dengan sejawat dari profesi yang lain. Disinilah tugas kita untuk menunjukkan bahwa satu kompetensi itu bisa dipergunakan atau dikuasai oleh beberapa uh, profesional yang berbeda dan diperlukan untuk menelaah lagi level penguasaannya sampai di mana. Ya. Baik, ini contohnya yang di kedokteran komunitas, kedokteran pencegahan. Jadi konsep-konsep tentang pola asuh dan tumbuh kembang balita, perilaku hidup bersih dan sehat, itu harusnya dikuasai juga oleh seorang dokter. Ya, ini sama profesionalismenya termasuk memberikan surat keterangan sakit atau sehat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi sudah sangat-sangat jelas. Jadi kalau misalnya ada ketemu oknum atau siapapun itu yang
laku atau bertingkah di luar seharusnya ketika menjalankan eh, proses layanan medis, kalian bisa melaporkan ke yang berwenang. Yang berwenang di sini dari KKI ya. Jadi kalau ada websitenya KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi ibaratnya kalau polisi itu provosnya. Jadi kalau murid itu guru BP-nya, guru BK-nya. Ya ini contohnya ketika pasien batuk kering, seorang dokter udah bisa memikirkan ini yang akan saya lakukan. Saya lakukan pemeriksaan anamnesis, heteroanamnesis, pemeriksaan tanda vital, dan sebagainya. Pemeriksaan penunjangnya ini, dan kemungkinan diagnosisnya adalah ini, sehingga dilanjutkan terapinya berikutnya. Ya. Dan sebagai simpulan bahwa semakin tahun praktik medis kedokteran itu semakin kompleks, yang awalnya makro menjadi mikro dan sekarang sudah menjadi nano, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih kompleks dan lebih detail lagi. Dan untuk menangani kliennya, karena klien seorang dokter itu tidak hanya individu, tidak hanya pasiennya, tapi juga keluarga pasien, tapi juga suatu wilayah atau society. Jadi tentu nggak bisa melakukan itu sendiri. Dia perlu bantuan dari teman-teman lain, dari teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Dan untuk mereka yang mengaku seorang dokter di Indonesia atau siapapun yang ingin praktek di Indonesia, isunya kan di Sanur akan ada, tapi itu masalahnya rumah sakit khusus ya. Jadi ini akan sedikit berbeda. Mungkin itu regulasi ini tidak semuanya akan diadopsi. Tapi pada umumnya siapapun yang ingin bekerja di sini dia harus mematuhi rambu dalam pelaksanaan praktek medis. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai pasien atau masyarakat itu dirugikan. Jangan sampai profesionalitas profesi itu dihancurkan oleh satu dua oknum. Balik lagi ke sini, ke gambar ini akan jauh lebih mudah bila kita bekerja sama dalam tim. Ada yang bertugas untuk merawat, menyiapkan obat, meracik obat, kemudian ada yang membantu psikis dari orang tuanya, kemudian menyiapkan semua layanan medis setelahnya. Ya. Di referensi browser mencari, membaca 4 referensi ini, tidak banyak. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, kalian bisa hubungi saya lewat email. Kita balik ke sini ya, karena masih ada waktu. Baik. Kita sudah ada berapa ini? Ada 23 pertanyaan, mungkin nanti saya akan evaluasi satu persatu. Mungkin yang menarik untuk kita bahas saja ya, dokter yang baik seperti apa? Sudah ada panduannya ya secara umum dari biangnya, dari Sumpah Hippocrates, bahkan sudah ada regulasi sampai ke nasional dengan SKDI. Jadi ketika dia menjalankan itu dengan baik saja, itu adalah standar kompetensi minimal, yang artinya semuanya minimal harus bisa melakukan itu. Jadi kalau pada contoh kasus meningitis tadi, radang di selaput otak, dokter di Aceh, dokter di Papua, dokter di Bali, itu seharusnya bisa untuk menangani meningitis. Jadi melakukan stabilisasi kondisinya, kemudian merujuk atau mengkonsulkan dengan spesialis neurologi. Apa yang menjadi dasar kuat ketika ingin menjadi spesialis? Apa bedanya dengan dokter biasa? Ya, spesialis bedanya dengan generalis.
Kalau secara konsep, ketika menjadi seorang spesialis itu sebenarnya menutup peluang kita memberikan layanan ke yang dulu biasa kita lakukan. Jadi sebagai contoh, ketika sebagai dokter umum, pada kasus saya ya, saya seorang dokter spesialis neurologi, jadi concern utama saya di sistem saraf, baik itu pusat maupun perifer. Jadi saya tidak diperkenankan lagi untuk melakukan persalinan. Jadi untuk membantu persalinan itu sebenarnya saya udah nggak boleh lagi. Karena itu sudah menyalahi apa yang kompetensi dokter spesialis neurologi miliki. Ya. Jadi dipikir-pikirkan lagi apakah tepat pilihan hidup untuk menjadi seorang spesialis ataukah harus bertahan di generalis. Ya, itu saja. Apa dokter boleh ikut dalam pemerintahan di dinas kesehatan? Jawabannya boleh. Bahkan banyak kepala dinas kesehatan itu dokter. Dan sekarang kita mulai lihat udah makin beragam ya. Ada yang dokter gigi menjadi kepala dinas, ada yang sarjana kesehatan masyarakat (SKM) jadi kepala dinas, dan tidak menutup perawat juga pernah saya dengar ada yang menjadi kepala dinas. Intinya siapapun bisa menjadi seorang kepala dinas di level pemerintahan. Bagaimana seorang dokter menanggapi pemberian diagnosis yang salah pada pasien sehingga terkadang keadaan semakin parah? Oke, ini case by case. Jadi setiap pasien itu memiliki DPJP, dokter penanggung jawab dokter penanggung jawab medis pelayanan. Jadi siapa dokternya? Misalnya si A dirawat di rumah sakit B, dokter yang merawat adalah dokter C. Jadi hanya treatment dari dokter C itu saja yang akan diakui, yang akan dijalankan oleh teman-teman dari farmasi maupun dari keperawatan. Jadi nggak bisa tuh, walaupun tahu bahwa itu salah, misalnya ada seorang dokter, kerabat dari si pasien, kemudian melihat kondisi si pasien yang kerabatnya, kemudian mengatakan ini diagnosisnya salah, terapinya salah. Kemudian minta perawat yang di sana untuk melakukan mengubah terapi atau menambahkan terapi, itu tidak diperkenankan seperti itu. Ya, karena nanti apapun yang terjadi, yang memiliki tanggung jawab mutlak itu adalah DPJP tadi, dokter penanggung jawab medis pelayanan. Ya, jangan sampai ikut campur, karena ketika terjadi sesuatu yang buruk di mata hukum, yang salah adalah DPJP. Apakah dokter boleh bertato? Gimana ya? Gimana ya? Tidak pernah saya lihat ada larangan yang eksplisit, tapi yang secara implisit misalnya harus menjaga sopan santun, menunjukkan citra profesional. Jadi ini agak sumir, apakah dengan bertato itu citra profesional hilang? Ini kan debatable. Tapi untuk norma ketimuran ini sebaiknya tidak. Meskipun yang saya lihat terakhir di Amerika, di Australia, seorang dokter, nurse itu biasa saja bertato. Toh nanti ketika saat bekerja itu dilindungi atau ditutup oleh scrub. Baik, berapa lama pendidikan dokter? Pendidikan dokter untuk S1 itu 3,5 tahun atau 7 semester. Kemudian untuk profesi dokter itu 4 semester. Jadi total hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun kemudian menunggu siklus UKM PPD. Dan sekarang sudah mulai ada perubahan rencananya. Uji kompetensi itu di akhir level sarjana, ya di
akhir level sarjana saja. Jadi nanti di koas itu nanti ada beda lagi, tapi tidak semasif UKM PPD saat ini. Dan untuk spesialis itu berbeda-beda. Ada yang 3 tahun atau bahkan ada yang 6 tahun, tergantung spesialisasi. Apa benar menjadi seorang dokter umum itu tidak cukup? Ya tergantung apa parameternya. Bagaimana rasanya saat melakukan praktek sebagai dokter secara resmi pertama kali? Ya, untuk menjadi apapun saat pertama kali, ya itu pasti akan membekas ya. Untuk saya pribadi, itu saya bahkan masih ingat siapa pasien pertama saya, keluhannya apa. Ya, itu saja ya sharing. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang di lobby semua sudah masuk. Total yang hadir saat ini 698. Apakah benar dokter itu pemimpin semua tenaga kesehatan di rumah sakit? Tadi saya sampaikan bahwa siapapun bisa menjadi kepala dinas, tidak harus seorang dokter. Dan siapapun sekarang bisa menjadi direktur rumah sakit, tidak harus dokter. Dan bahkan Menteri Kesehatan sekarang tidak dokter lagi, ya. Jadi sudah mulai dibedakan perannya. Jadi tidak otomatis seorang dokter yang pintar, harusnya ya, saya bilang harusnya, pintar dalam mendiagnosis dan menerapi itu juga pintar dalam berorganisasi. Jadi malah untuk di level kementerian yang artinya level nasional untuk periode kabinet yang terakhir itu justru seorang birokrat yang menjadi pemimpinnya. Baik, sisa 5 menit. Kita ada yang ingin bertanya langsung? Atau ada yang ingin dikonfirmasi langsung? Kalian bisa aktifkan mikrofon dan juga video untuk apabila ada hal yang ingin ditanyakan langsung. Adakah? Haruskah dokter mengambil tugas pro bono paling tidak sekali dalam hidupnya sebagai dokter? Konsep pro bono ini konsep ini kan ya, tidak mengambil jasa medis. Itu ya, konsep yang pertama kali saya dengar itu di praktek hukum. Jadi seorang legal advisor, seorang pengacara, itu mendampingi klien hingga persidangan, tapi tidak mengambil jasanya. Jadi murni untuk menolong. Kalau pada medis, ini kan sulit untuk tidak seperti itu ya. Jadi yang paling mudah saja. Kalian ketika kalian dikenal sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang praktisi kesehatan, atau nggak usah gitu, mahasiswa di Fakultas Kedokteran deh, atau mahasiswa farmasi di Udayana, tetangga kalian pasti akan meminta saran kesehatan ataupun menanyakan apa penyakitnya kan. Dan itu apakah dibayar? Itu juga hampir mustahil untuk dibayar. Maksudnya dibayar secara nominal. Ya, itu. Dan ada banyak cerita, nggak usah disebut lah ya. Praktek tapi tidak memungut bayaran atau melihat siapa nih misalnya sejawat atau keluarga sejawat, dokter biasanya udah nggak akan ngambil ini lagi, dia tidak akan men-charge
pasien tersebut. Atau misalnya case by case, melihat pasien tidak mampu, walaupun sudah punya BPJS untuk pengobatannya, bahkan dokter mengeluarkan, tapi sekali lagi ini case by case, orangnya beda mungkin ya, tiap orang berbeda. Jadi contoh kasus yang saya tahu bahwa dia akan mengeluarkan uang untuk memberikan bekal pulang ke pasien. Berapa gaji dokter di Indonesia? Gaji internship berapa ya? Internship itu 3 jutaan kalau nggak salah. Ini akan jauh berbeda. Mending jadi, kalau untuk nyari duit, mending jadi inilah. Jadi orang bank, atau jadi pengusaha, atau jadi apalah. Yang lebih bagus lagi uangnya ya. Tapi at least gaji itu cukup. Gaji itu cukup. Baik. 15.59. Sekali lagi saya undang apabila ada yang ingin menanyakan langsung hal atau ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi, klarifikasi. Hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik. Karena tidak ada dan waktu juga sudah jam 16, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis beberapa kali tadi. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini berguna. Terima kasih, selamat sore.